Halo, welcome to Bitcoin Update ya. Pada video kali ini kita akan update closing Bitcoin ya secara weekly time frame seperti apa dan bagaimana prospeknya untuk Bitcoin ke depan ya. Apakah masih bisa rally lagi atau tidak? Akan kita bahas dalam satu video kali ini. Jadi langsung aja. Saya akan buka dari time frame weekly ya untuk membahas closingnya. Closing dari Bitcoin ini masih sama ya. Dia masih ranging di atas ya, membentuk doji. Tapi menurut saya doji itu tidak valid ya, karena kalau sudah terjadi di area resisten atau supply, doji ini memiliki arti yang kurang begitu kuat ya. Berbeda dengan doji yang terjadi di area demand seperti ini. Nah, seperti ini, ingin saya tunjukkan ya. Apabila dojinya terjadi di area demand seperti ini, dan juga ada area trendline, dan juga ada area support penting ya di sini, maka doji ini memiliki arti yang kuat, sign of reversal yang sangat baik gitu. Kita bisa manfaatkan satu informasi ini. Namun apabila doji ini terjadi di area resisten atau di area supply, menurut saya doji ini menandakan sebaliknya ya, bahwa ketika harga berusaha untuk naik lagi ke atas ya, tapi ada seller yang mulai mencicil untuk menjual barangnya ya. Jadi ketika harga berusaha untuk dinaikkan ke atas, ada seller yang mulai masuk lagi. Tapi buyer masih kuat untuk menahan dari pergerakan seller-seller yang sudah masuk sebelumnya, seperti itu. Dari mana saya bisa tahu area 38.000 itu merupakan area supply ya? Kita akan coba lihat dari samping ya, di sini. Nah, harga ya ketika di bulan Januari kemarin 2022 ya, sebelum harga breakdown di bawah seperti ini ya, ini kan merupakan area terakhir ya yang berhasil di break sebelum dia turun secara drastis ke area 15.000. Harga yang terakhir menahan Bitcoin untuk mengalami penurunan itu ada di 36.000 sampai 37.000 kurang lebihnya ya. Jadi area di sini itu bisa kita mark juga sebagai area supply ya, karena area demand ini sudah berhasil dijebol dan sekarang berfungsi sebagai area supply atau area jual ya. Dan menurut saya itu juga make sense ya, kenapa Bitcoin selama 3 minggu ini kok tidak bisa naik ya, kok malah cenderung di situ-situ aja harganya, cenderung agak tertahan gitu ya. Dan mungkin itu jawabannya, karena kita hanya bisa menganalisa dari chart pattern ya, chart pattern, candlestick pattern yang sudah terjadi seperti itu. Lalu ada satu hal yang ingin saya tambahkan di sini, bahwa Bitcoin itu dari time frame weekly itu sudah mencapai area jenuh beli ya, atau overbought di sini. Apabila overbought terjadi ya, kita sih melihat tidak adanya bearish divergence ya, atau divergence yang terjadi di time frame weekly. Jadi itu sebenarnya hal yang cukup oke ya, yang cukup baik menurut saya. Tinggal kita bagaimana melihat bagaimana nanti ketika dia diberikan opportunity untuk koreksi, di mana potensi harga yang berpotensi untuk dituju dari Bitcoin. Seperti itu. Harganya di mana ya kalau mungkin dia nanti dikasih koreksi. Saya akan coba tarik trendline ya dari area low ke area high di atas ini. Kalau kita berpacu pada area trendline di sini, harga kemungkinan nanti kalau diskon dikasih di area sekitar 31.000 sampai 30.000 maksimal ya. Dan itu juga ada confluence dengan area demand di sini ya. Sudah di retest berkali-kali di 30.000 dan for the first time dia sudah berhasil breakout, tapi belum ada retest ya kita lihat. Jadi kita mengharapkan apabila Bitcoin itu ingin istirahat dulu, dia bisa meretest area 31.000 sampai 30.000. Jadi lumayan kan kalau kita dikasih diskon di area 31.000, dikasih diskon kurang lebih sekitar 20% atau 18 sampai 20% lah ya. Bisa dibulatkan seperti begitu. Lalu ada satu hal yang ingin saya tambahkan ya, tapi ini masih belum terkonfirmasi ya. Karena Bitcoin ini membentuk sideways di atas ya, di area supply tadi yang di time frame weekly yang sudah kita mark sebelumnya ya. Saya ingin menunjukkan market phase ya, atau fase dari market ya. Di sini saya ingin tunjukkan satu gambaran ya. Ada market phase, 4 market phase ya, yang umum terjadi dalam sebuah market. Yaitu yang pertama ada akumulasi. Bentar. Yang pertama ada akumulasi di sini.
ya. Lalu yang kedua ada uptrend. Ciri-ciri uptrend itu harga langsung naik ya, rally ke atas membentuk candlestick hijau seperti ini, ya. Ini uptrend, fase ini biasanya terjadi begitu cepat ya. Jadi banyak orang FOMO di sini. Dan di fase ketiga ini agak susah sebenarnya, fase distribusi. Fase distribusi ini ciri-cirinya apa? Mirip seperti akumulasi. Apabila akumulasi itu terjadi di bottoming, di bawah, berbeda dengan distribusi, terjadinya di area supply atau resisten pentingnya. Dan setelah itu ada fase distribusi, ketika dia berhasil breakdown dari area distribusinya atau area ranging ya, kalau kita bisa katakan di sini, area ranging di sini. Nah, ini menjadi area distribusinya. Ciri-cirinya apa? Nah, seller itu memulai untuk mendominasi market. Lalu market itu sudah peak. Peak itu apa? Peak itu bisa kita katakan harga sudah di supply penting atau di resisten pentingnya. Itu kita bisa valid ya, sudah peak. Lalu moving average ini biasa tidak saya pakai, hanya dua ini ya. Seller itu mulai masuk, mulai mendominasi, dan yang kedua market itu sudah berada di area resisten pentingnya. Lalu satu hal yang ingin saya tambahkan, market itu biasanya ranging ya, di atas itu. Nah, jadi ketika dia breakdown dari area rangingnya, ini mengindikasikan market itu sudah selesai distribusi dan siap untuk di markdown lagi, seperti itu. Lalu untuk apa kita tahu informasi ini? Nah, kita bisa manfaatkan di sini, di Bitcoin ini. Bitcoin ini juga memiliki fase yang sama. Fase pertama itu ada di sini, fase akumulasi ya. Ini fase pertama. Lalu fase kedua itu fase markup atau fase rally-nya ya. Itu ada di sini, fase rally. Dan ketika dia rally, dia langsung naik. Tapi ketika dia sudah mendekati area supply tadi di 38.000 ya, tiba-tiba kenaikan itu hanya candle-candle kecil seperti ini, gitu, tiba-tiba. Dan kemudian tiba-tiba dia membentuk ranging seperti ini di area resisten. Jadi ini kita bisa katakan sebagai indikasi awal ya. Indikasi awal bahwa adanya fase mungkin distribusi ya, big player sedang distribusi di kripto Bitcoin ini. Konfirmasinya gimana? Konfirmasinya ketika dia berhasil menjebol dari area support yang terjadi di sini, ya support terakhirnya ini. Ketika dia berhasil menjebol area supportnya, kita melihat Bitcoin itu sudah masuk fase distribusi. Distribusinya sampai mana ya? Kita nanti bisa lihat area support pentingnya di mana, di sini, mungkin di trendline sini ya, bisa menjadi area support pentingnya di 31.000 tadi. Seperti itu. Jadi market itu selalu bergerak dalam 4 fase yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Dan sebenarnya teori ini cukup mendukung ya. Hanya saja apabila area dari ranging ini sudah memberikan konfirmasi kepada kita bahwa apakah dia breakdown ataukah skenario tadi yang sudah saya katakan itu terinvalidasi, dia malah breakout ke atas ya. Closing di atas 38.000, syaratnya satu ya, kalau kita ingin melihat Bitcoin terus naik, dia harus closing. Closing itu seperti ini ya. Seperti candlestick hijau ini. Closing, bukan membentuk tail seperti ini. Kalau membentuk tail hanya seperti ini ya, dia sudah naik di kemarin ya. Dia sudah naik ke 38.000. Tapi lalu turun lagi, di-reject lagi ke bawah. Ini bukan closing ya. Kita belum bisa katakan ini closing. Closing itu kalau dia tutup di atas seperti ini. Tutup di atas area resisten ini, baru kita bisa katakan Bitcoin siap rally lagi mungkin ke 40.000 seperti itu. Itu untuk update saya dari weekly time frame. Jadi ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan di masa-masa seperti sekarang. Menurut saya ketika dia ranging ini banyak menimbulkan ambigu ya. Jadi bagi kalian yang suka trading di future atau di market derivatif ya, menurut saya patut dihindari ya untuk sekarang masa-masa ini. Karena kalau kita buka di 30 menit ini arah trennya itu nggak jelas gitu ya. Dia mau naik, tapi ketika dia sudah breakout dari atas ini, ditutup fake out lagi ke bawah, turun lagi, seperti gitu. Jadi market itu masih belum jelas, kecuali kalau dia sudah masuk di area support pentingnya, kita bisa spekulasi untuk entry buy. Seperti itu aja untuk update di minggu ini, di tanggal 25 November. Semoga informasi ini bisa membantu kalian bagian trading di kripto. Next, kalau kalian suka dengan video ini dan ingin dibuatkan video tentang koin-koin yang lain ya selain Bitcoin dan Ethereum, kalian bisa bantu saya untuk mencapai 20 like pada video ini, dan kalian coba tuliskan
Kalian mau dianalisa apa sih untuk koin-koin yang lain? Mungkin nanti akan saya coba lihat dan saya akan coba analisa di koin-koin kripto kesukaan kalian. Itu aja update dari saya hari ini. Thank you dan good luck.